Kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh semakin meluas. Hingga saat ini sudah mencapai 60 hektar lebih lahan yang terbakar. Sulitnya akses jalan dan minimnya peralatan serta kencangnya angin membuat api cepat menjalar. Kondisi musim kemarau serta lahan gambut dan sulitnya akses jalan hingga kurangnya sumber air di lokasi membuat upaya pemadaman semakin sulit. Karena sumber air yang juga terbatas ataupun sulit untuk menjangkau wilayah-wilayah yang masuk ke dalam lahan. Dan untuk saat sekarang mungkin bisa kita lihat bahwa ini sudah mengarah ke daerah perkampungan yang teman-teman semua dari semua unsur sudah berusaha untuk memutus daripada jalur api ke arah pemukiman. Sementara cuaca panas yang melanda kota Sibolga sepekan terakhir juga membakar puluhan hektar lahan hutan lindung di kawasan Aek Perombunan, Sibolga, Sumatera Utara. Banyaknya tumbuhan yang mengering ditambah kencangnya tiupan angin membuat api dengan mudah menjalar ke seluruh kawasan hutan pegunungan Bukit Barisan tersebut. Petugas berupaya keras untuk memadamkan api mengingat lokasi kawasan dekat dengan pemukiman. Selamat malam. Banjir yang melanda Pulau Jawa akan mengisi iNewsroom malam ini. Kami juga akan membincangkan bagaimana beratnya menjadi korban Undang-Undang ITE. Saya Latif Siregar. Canda membawa musibah. Gara-gara bercanda, seorang warga di Lahat, Sumatera Selatan tewas ditusuk rekannya. Pelaku marah karena korban bercanda dengan menarik celananya di tengah keramaian hajatan. Pelaku penusukan diringkus unit reskrim Polsek Lahat karena menusuk temannya hingga tewas bersimbah darah. Warga desa Batai Lahat, Sumatera Selatan ini malu karena korban memeloroti celananya saat berada di sebuah pesta hajatan. Pelaku kesal kemudian menganiaya korban dengan sebilah pisau yang kerap dibawanya. Atas perbuatannya, Junaidi disangkakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Ketinggian banjir yang menggenangi perumahan Priuk Damai di Kota Tangerang, Banten mencapai 2 meter. Korban tak bisa pulang dan memilih mengungsi di posko. Hingga kini banjir masih merendam pemukiman warga perumahan Priuk Damai, Kota Tangerang, Banten. Banjir diperparah karena luapan Kali Cirarap hingga menyebabkan tanggul jebol. Ketinggian air bervariasi mulai dari 1 meter hingga 2 meter. Sebanyak 500 kepala keluarga terdampak banjir harus mengungsi di sebagian tempat seperti posko sementara, Gor Kelurahan Tanggembor, dan masjid terdekat. Jadi untuk RW11, karena mungkin gugup hari pertama, ada yang ke saudaranya, ke ruko-ruko, mungkin ke teman atau handetolan. Nah kami sementara bikin pos ya seperti ini gitu kan, karena harus ada untuk dikumpul. Baik. Tapi ini banjir terparah pernah saya tinggal di sini, Pak. Oh, jadi untuk tahun ini banjir terparah? Banjir terparah yang kita alami teman-teman semua. Pihak Kormil ikut membantu korban banjir perumahan Priuk Damai dengan membuka dapur umum. Nantinya Koramil akan membagikan paket sembako untuk warga terdampak banjir. Bagaimana kondisi banjir di perumahan Priuk Damai, Tangerang? Sudah ada reporter kami, Menia Mutiara di sana. Menia, sampai sore ini bagaimana kondisi banjir di sana? Ya Latif, inilah banjir di Kota Tangerang yang hingga kini masih menggenangi pemukiman warga, tepatnya di RW 11 Perumahan Priuk Damai, Kelurahan Priuk, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Dan jika dapat kami gambarkan, di sini ketinggian debit air masih berkisar 30 hingga 40 cm, namun kondisinya jauh lebih baik dibandingkan siang tadi. Air yang datang merupakan luapan dari Situ Bulakan, mengingat adanya intensitas hujan deras sejak Sabtu
Sabtu lalu dan hingga kini belum kunjung surut. Kita dapat melihat di sebelah sana terdapat barang-barang warga yang ikut hanyut karena luapan air ini cukup deras dari situ Bulakan yang dikabarkan mengalami jebol tanggul. Sementara untuk kondisi listrik di kawasan ini, tepatnya di RW 11 Perumahan Priok Damai, masih juga mengalami padam. Jadi kebanyakan dari warga sudah mengungsi sejak Sabtu lalu, sebagian memilih mengungsi di posko terdekat, sebagian juga mengungsi untuk memilih mengungsi mandiri di kediaman kerabat atau saudara mereka. Proses evakuasi sudah dilakukan oleh BPBD setempat sejak Sabtu lalu dan hingga kini kalau kita melihat di sebelah kanan saya sudah tidak ada aktivitas yang signifikan, hanya terlihat pemukiman warga yang masih terendam air yang belum juga surut dari Sabtu lalu. Sementara upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat hingga kini kami masih belum melihat adanya penyedotan air atau pembuangan menggunakan kendaraan penyedot air menuju ke kali. Jadi kondisinya saat ini perumahan warga masih juga tergenang air setinggi 30 hingga 40 cm. Latif. Oke, kalau kita lihat ini merupakan kawasan yang dilanggani banjir setiap tahunnya. Apa antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah dan warga supaya ini tidak terulang, Menia? Ya, betul sekali, kawasan perumahan ini merupakan salah satu perumahan di Kota Tangerang yang langganan banjir, mengingat wilayahnya memiliki kontur jalan yang lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya yang berada di Kecamatan Priuk, Kota Tangerang ini. Untuk antisipasi atau upaya dari pemerintah setempat, hingga kini kami baru melihat adanya BPBD yang membuka posko untuk pengungsian, namun untuk upaya pengurangan air ini hingga sore menjelang malam hari sekarang ini belum ada terlihat upaya untuk pengurangan air yang menggenangi RW 11 yang total terdapat 8 RT terdampak di wilayah ini yang merupakan dapat dikatakan menjadi wilayah yang paling berdampak untuk luapan air karena adanya tanggul jebol dari situ Bulakan tersebut dan intensitas hujan yang tinggi sejak Sabtu lalu hingga kini, artinya sudah terhitung 3 hari banjir di pemukiman warga di perumahan Priok Damai RW 11 ini juga belum kunjung surut. Latif. Menia Mutiara langsung dari kawasan banjir di perumahan Priok Damai, Kota Tangerang. Terima kasih. Kita ke Karawang, banjir yang menggenangi kawasan Teluk Jambe setinggi 1 meter. Warga nekat menerobos banjir untuk menyelamatkan padi yang tergenang. Ratusan rumah di Desa Karangligar, Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat masih terendam banjir. Pada bagian terdalam, ketinggian banjir mencapai 1 meter lebih. Banjir di permukiman padat penduduk ini sudah terjadi selama 5 hari. Sejumlah rumah yang terendam banjir terlihat kosong ditinggal pemiliknya untuk mengungsi. Rusak, nggak ada yang nyisa itu, oke perabotan keluar semua. Habis. Ini Ibu mau ngungsi atau gimana? Lagi ngungsi di sana di Jati. Sementara itu, areal persawahan seluas ratusan hektar di Teluk Jambe Timur Karawang masih terendam banjir. Sejumlah petani harus menerobos genangan banjir untuk menyelamatkan padi mereka. Dengan alat seadanya, mereka pun mengambil tumpukan padi yang telah terendam akibat dari meluapnya Sungai Citarum. Masih soal banjir akibat tanggul Citarum yang jebol, perbaikan rel kereta api jarak jauh di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terus dilakukan. PT KAI menargetkan proses perbaikan selesai hari ini. Perbaikan rel dilakukan setelah terendam banjir beberapa hari. Kerusakan jalur terjadi antara stasiun Lemah Abang dan stasiun Kedung Gede. Kerusakan pada pondasi dan bantalan rel membuat sejumlah perjalanan kereta api dari arah Jakarta dibatalkan. Perbaikan rel ditargetkan selesai hari ini. Apakah perbaikan yang ditargetkan selesai pada sore hari ini sudah betul-benar selesai? Ada reporter kami Pangeran Negara yang berada di lokasi. Pangeran, bagaimana
kelanjutan dari perbaikan rel di sana. Latif, sebenarnya sampai dengan saat ini kami melaporkan para pekerja dari pihak PT KAI dan juga pihak Kementerian Perhubungan masih terus melakukan pengerjaan untuk bisa melakukan perbaikan jalur rel kereta api jarak jauh yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat banjir yang merendam jalur kereta api setinggi 1,5 meter. Setidaknya dari hasil informasi yang kami dapatkan ada 8 titik lokasi yang mengalami kerusakan cukup parah akibat banjir kemarin, dan saat ini kami sudah berada di salah satu titiknya. Di titik kami melaporkan saat ini, setidaknya kerusakan terjadi hampir sekitar 30 meter di jalur rel kereta api. Sedangkan ada 7 titik lainnya yang memang mengalami kerusakan sangat variatif, mulai dari kerusakan sepanjang 25 meter sampai dengan 50 meter. Latif, jika kita bicara soal target yang hendak dicapai oleh pihak PT KAI, nampaknya kami melihat memang sulit untuk dicapai karena sedari tadi subuh kami berada di tempat ini, kami melihat proses pengerjaan sangat lamban dan sangat sulit untuk dilakukan, sebab proses pengerjaan ini dilakukan juga secara manual mayoritas dan hanya sesekali saja alat berat ini diterjunkan untuk membantu proses pemerataan dari fondasi. Sebab dampak dari banjir kemarin, ini fondasi dan juga bantalan dari jalur kereta ini mengalami kerusakan yang cukup parah. Banjir menyebabkan fondasi dan juga bantalannya tergerus oleh air, sehingga saat ini banyak sekali kerusakan yang terjadi di jalur rel kereta api jarak jauh. Di titik kami saat ini, cekungan yang terlihat dari pantauan kami ini sekitar 45 derajat, ini cukup dalam sebab di bawahnya ini sudah tidak ada lagi fondasi dan juga bantalan dari jalur rel kereta api. Dari 2 jalur rel kereta api yang ada di tempat ini, baru 1 yang berhasil dituntaskan oleh pihak PT KAI dan juga pihak Kementerian Perhubungan. Namun 1 yang baru dituntaskan itu pun dari pantauan kami belum secara maksimal dapat diakses dan dilalui oleh beberapa kereta api. Memang tadi ada beberapa kereta api, Latif, yang sempat melintas, namun kereta api yang melintas hanyalah kereta api percobaan saja untuk bisa memastikan nantinya apakah jalur rel kereta api jarak jauh ini sudah bisa dilintasi nantinya oleh kereta api dari arah Jakarta maupun dari arah Jawa. Latif. Oke, jadi sama sekali kereta pengangkut penumpang tidak ada yang melintas sampai sore hari ini. Apakah ada upaya dari PT KAI untuk mengangkut penumpang melintasi kawasan tersebut? Latif, jika kita bicara soal laju ataupun jalur rel kereta api yang ada di tempat ini, tentunya kita akan bicara soal laju ataupun kereta api yang datang dari arah Jawa dan juga dari arah Jawa dan juga dari arah Jakarta, maksud kami. Dari arah Jawa kami melihat memang ada beberapa kereta api yang sudah melintas dengan penumpang di dalamnya, namun tidak terlalu banyak. Namun jika kita bicara soal keberangkatan dari arah Jakarta, baik itu dari stasiun Senen ataupun stasiun Gambir, kami belum melihat ada kereta yang melintas dengan penumpang di dalamnya. Artinya beberapa kereta yang tadi melintas dapat kami pastikan ini merupakan kereta percobaan saja untuk bisa melihat apakah jalur rel kereta yang sudah sebelumnya dikerjakan dan diperbaiki oleh pihak PT KAI ini sudah layak untuk dilintasi. Jika kita bicara soal jadwal keberangkatan pada sore hari ini dan target yang hendak dicapai oleh pihak PT KAI, memang disampaikan sebelumnya ada 8 jadwal keberangkatan yang rencananya akan dilakukan oleh pihak PT KAI dari stasiun Senen dan juga stasiun Gambir. 5 dari stasiun Gambir dan 3 dari stasiun Senen. Namun dengan sampai kita melaporkan saat ini, kami belum melihat ada ke-8 kereta yang datang dari arah Jakarta dengan membawa penumpang. Latif. Oke, Pangeran Negara melaporkan langsung dari rel yang rusak di Lemah Abang, Kabupaten Bekasi. Banjir di Pekalongan, Jawa Tengah membuat pemakaman seorang warga harus dibantu petugas dari TNI dan BPBD. Warga rame-rame menggotong jenazah menembus banjir yang melanda kota tersebut. Warga Boyongsari, Kelurahan Banjang Baru, Pekalongan, Jawa Tengah berbondong-bondong menerobos banjir dengan membawa keranda. Mereka mengiringi jenazah Slamet yang berusia 70 tahun meninggal dunia karena sakit untuk dimakamkan di pemakaman Beji. Pemakaman di tengah banjir ini dibantu Lanal TNI AL Tegal, BPBD Kota Pekalongan dan juga Kodim 0710 karena warga kesulitan menembus banjir. Ya, untuk dalam hal ini kita memberikan bantuan
kita kerahkan armada dan personil dari rumah duka sampai ke tempat pemakaman, dan penyelesaian pemakaman, dan kita kembalikan lagi ke rumah duka untuk para saudara-saudaranya yang termasuk melayat juga dari keluarga korban almarhum. Banjir di sejumlah wilayah Pekalongan saat ini belum surut dan membuat ribuan warga harus mengungsi. Pemerintah kota menetapkan perpanjangan status tanggap darurat bencana selama 14 hari sejak 20 Februari 2021. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Masih di Pekalongan, tanggul penahan rop di pantai Pekalongan, Jawa Tengah sengaja dijebol selebar 5 meter guna mengurangi banjir yang masih menggenang. Hingga kini, wilayah Pekalongan masih tergenang banjir mencapai 1 meter. Warga menyaksikan air mengalir ke laut setelah tanggul penahan rop sengaja dijebol untuk mengurangi debit air yang menggenangi wilayah Pekalongan, Jawa Tengah hampir selama 1 bulan. Pembongkaran tanggul dilakukan pemerintah Kabupaten Pekalongan bekerja sama dengan aparat TNI Kodim Pekalongan, Jawa Tengah. Jika banjir telah surut, maka tanggul akan ditutup kembali. Air di daerah Wonokerto itu kita jebol agar debit air yang keluar langsung ke laut itu bisa lebih besar dan membantu untuk penurunan debit air yang ada di daerah kota. Sementara itu, bantuan untuk korban banjir terus diberikan ke lokasi banjir, dapur umum, serta pengungsian. Kondisi pengungsi juga sangat memprihatinkan akibat berdesakan dan kedinginan. Selain makanan, bantuan obat-obatan juga sangat dibutuhkan. Banjir masih merendam kota Pekalongan, terutama di Kecamatan Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat. Sementara di Kabupaten Pekalongan, banjir merendam Kecamatan Tirto, Wiradesa, dan Wonokerto atau sebanyak 12 desa. Dengan jumlah pengungsi mencapai 5.000 orang. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Banjir yang menggenangi sebagian Pulau Jawa tidak semata-mata karena curah hujan yang tinggi, tapi karena penurunan muka tanah yang mengerikan. Kami segera kembali.